Kadang, yang menghancurkan sebuah rumah tangga bukanlah orang ketiga. Bukan juga pengkhianatan besar, melainkan uang Rp50.000. Dan inilah cerita tentang seorang wanita yang dihina karena dianggap tidak berguna. Diceraikan saat sedang terpuruk, lalu bangkit hingga mantan suaminya sendiri harus menundukkan kepala di hadapannya. Namaku Rani. Dulu aku hanyalah ibu rumah tangga biasa. Aku menikah dengan pria bernama Arga. Awalnya, hidup kami sederhana tapi bahagia. Kami tinggal di rumah kecil kontrakan. Atapnya bocor kalau hujan deras. Dapurnya sempit, dan kadang kami harus menghitung uang receh untuk beli gas. Tapi dulu, Arga sering berkata, "Tenang saja, Ran, suatu hari aku pasti bikin kamu hidup enak." Dan aku percaya. Aku menemani dia dari nol, saat dia belum punya pekerjaan tetap, saat motornya masih sering mogok di jalan, saat kami hanya makan mie instan berdua sambil tertawa. Aku percaya, cinta bisa mengalahkan segalanya. Sampai akhirnya aku sadar, kadang cinta kalah oleh uang. Waktu berlalu, Arga akhirnya bekerja di sebuah perusahaan besar. Gajinya mulai naik. Pergaulannya berubah. Ia mulai sering pulang malam, mulai sibuk dengan teman-teman kantor, dan perlahan, cara dia memandangku ikut berubah. Aku yang dulu dianggap partner hidup, mulai diperlakukan seperti beban. Kerjaan kamu cuma di rumah. Kamu nggak tahu capeknya cari uang. Kamu tuh enaknya cuma habisin uang aja. Kalimat itu makin sering ku dengar. Padahal, aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Aku memasak, membersihkan rumah, menabung diam-diam supaya kami punya masa depan. Tapi semua itu seolah tidak ada artinya. Sampai suatu hari, ibuku sakit. Aku benar-benar panik. Dokter meminta kami membeli obat tambahan. Aku membuka dompet. Uangku tidak cukup. Dengan perasaan takut, aku mendatangi Arga yang sedang bermain ponsel di ruang tamu. "Mas, boleh pinjam uang 50.000 buat beli obat ibu?" Arga bahkan tidak langsung menjawab. Ia malah tertawa kecil. Lalu berkata, 50.000 aja nggak punya. Hidup kamu menyedihkan banget." Aku diam. Dadaku mulai sesak. Tapi aku masih mencoba sabar. "Mas, ini penting." Dan saat itu, Arga melempar dompetnya ke meja. "Ambil sendiri. Dasar nggak berguna." Tanganku gemetar. Entah kenapa, malam itu aku merasa seperti pengemis di rumah sendiri. Padahal, aku istrinya. Namun yang lebih menyakitkan, beberapa hari kemudian, aku mendengar Arga sedang menelepon temannya. Dan aku tidak sengaja mendengar kalimat itu. Aku capek punya istri miskin mental. Ngurus hidup aja nggak becus. Kalau bukan karena kasihan, dari dulu udah aku ceraiin. Air mataku jatuh. Hancur. Ternyata selama ini, aku hanya dipertahankan karena rasa kasihan, bukan cinta. Seminggu kemudian, semua benar-benar berakhir. Arga menceraikanku. Alasannya sederhana. Katanya, aku tidak bisa menjadi istri yang mendukung karirnya. Lucu ya? Padahal saat dia belum punya apa-apa, aku yang selalu ada. Tapi ketika dia mulai merasa sukses, aku dibuang begitu saja. Hari itu, aku keluar dari rumah hanya membawa koper kecil. Hujan turun deras. Dan aku masih ingat jelas. Kata terakhir Arga sebelum pintu ditutup. "Kalau hidup sendiri susah, jangan datang minta tolong lagi." Kalimat itu menjadi luka yang tidak pernah kulupakan. Hari-hari setelah perceraian terasa sangat berat. Aku sempat jatuh, menangis setiap malam, merasa hidupku sudah selesai. Aku bahkan pernah berpikir, mungkin Arga benar, mungkin aku memang tidak berguna. Tapi suatu malam, aku melihat ibuku tertidur di kursi rumah sakit. Wajahnya lelah, tubuhnya kurus, dan saat itu aku sadar. Kalau aku terus hancur, siapa yang akan menjaga ibu? Sejak malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit.
Dan suatu hari, aku akan membuat orang yang merendahkanku menyesal. Aku mulai dari nol. Aku bekerja apa saja. Jualan makanan online, menjadi admin toko kecil, belajar bisnis dari internet sampai larut malam. Aku sering ditipu, sering gagal, sering diremehkan. Tapi kali ini, aku tidak mau menyerah, karena rasa sakit ternyata bisa menjadi bahan bakar paling kuat. 3 tahun berlalu, dan hidupku berubah. Bisnis kecil yang dulu dimulai dari dapur sempit, perlahan berkembang. Aku membuka usaha catering, lalu supplier makanan, lalu merambah ke bisnis distribusi. Orang-orang mulai mengenalku, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bisa membeli rumah untuk ibuku, tanpa meminta bantuan siapapun. Sampai suatu hari, perusahaanku membuka lowongan besar-besaran. Aku sedang memeriksa berkas lamaran bersama HRD. Lalu, mataku berhenti pada satu nama, Arga Pratama. Aku membeku. Dunia seakan berhenti beberapa detik. HRD berkata, "Bu, katanya dia baru kena PHK dari kantor lama." Aku tersenyum kecil. Takdir memang punya cara bercanda yang aneh. Hari interview tiba. Arga masuk ke ruangan. Ia terlihat jauh berbeda. Wajahnya lelah. Sorot matanya tidak lagi sombong. Dan saat melihatku duduk di kursi direktur, wajahnya langsung pucat. Rani?" Aku tersenyum tenang. "Silakan duduk, Pak Arga." Tangannya gemetar. Mungkin untuk pertama kalinya, ia sadar. Wanita yang dulu ia hina karena uang 50.000, kini menjadi pemilik perusahaan tempat ia melamar kerja. Ruangan itu sunyi. Arga menunduk, lalu dengan suara pelan berkata, "Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini." Aku menatapnya lama, dan anehnya, aku tidak lagi marah. Rasa sakit itu masih ada, tapi dendamku perlahan berubah menjadi pelajaran. Aku lalu berkata, "Dulu aku pernah minta uang 50.000 buat beli obat ibu." Arga diam. "Aku bukan sakit karena uangnya kecil, tapi karena cara kamu membuatku merasa tidak berharga." Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, aku memberikan keputusan yang tidak pernah ia duga. "Aku terima kamu kerja di sini." Arga terkejut. "Kenapa? Setelah semua yang aku lakukan?" Aku tersenyum tipis, karena aku ingin membuktikan bahwa aku tidak akan menjadi sejahat orang yang pernah menyakitiku. Air mata Arga jatuh, dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Namun ternyata, kisah antara aku dan Arga belum benar-benar selesai. Karena, bekerja di perusahaan yang kupimpin, perlahan membuat Arga melihat semua hal yang dulu tidak pernah ia pahami. Hari pertama bekerja, semua karyawan memanggilku dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Rani. Meeting jam 9 sudah siap, Bu. Klien dari Jakarta ingin bertemu langsung dengan Ibu." Dan setiap kali itu terjadi, aku bisa merasakan tatapan Arga kepadaku. Tatapan penuh penyesalan. Mungkin di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana wanita yang dulu ia anggap lemah bisa berubah menjadi sekuat ini? Awalnya aku berusaha profesional. Aku tidak pernah mempermalukannya. Tidak pernah mengungkit masa lalu di depan siapapun. Karena bagiku, luka tidak harus dibalas dengan penghinaan. Tapi semakin hari, Arga justru semakin sering mencariku. Kadang dengan alasan pekerjaan, kadang hanya ingin berbicara sebentar. Dan suatu sore, setelah semua karyawan pulang, ia berdiri di depan ruanganku. "Boleh bicara sebentar?" Aku mengangguk pelan. Arga masuk dengan wajah ragu. Lalu untuk beberapa detik, ia hanya diam. Sampai akhirnya berkata, "Aku baru sadar, selama ini aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku." Kalimat itu dulu mungkin akan membuatku menangis bahagia. Tapi sekarang, hatiku sudah berbeda.
Aku menatapnya tenang. Kamu sadar setelah kehilangan semuanya? Arga menunduk. Aku bodoh, Ran. Aku kira uang dan jabatan bikin aku lebih tinggi dari orang lain. Tapi setelah aku jatuh, gak ada satupun teman yang benar-benar peduli. Ia tertawa kecil, pahit, dan ironisnya, orang yang paling aku sakiti malah jadi satu-satunya yang nolong aku. Aku diam, karena sebenarnya aku juga pernah menunggu penyesalan itu. Dulu, saat masih mencintainya mati-matian, Arga lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah amplop lusuh. Aku masih simpan ini. Aku membuka perlahan, dan dadaku langsung sesak. Itu uang 50.000. Uang yang dulu menjadi awal kehancuran rumah tangga kami. Aku simpan, karena setiap lihat ini, aku ingat seberapa buruknya aku waktu itu. Suara Arga mulai bergetar. Maafin aku, Ran. Aku gak cuma gagal jadi suami, tapi juga gagal jadi manusia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat Arga menangis, bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan karena hidupnya hancur, tapi karena rasa bersalah. Dan anehnya, aku tidak merasa puas. Tidak ada kemenangan yang kurasakan. Yang ada hanya lelah. Lelah menyimpan luka terlalu lama. Aku lalu berkata, pelan, aku memang pernah ingin balas dendam. Aku ingin sukses, supaya kamu tahu rasanya diremehkan. Tapi setelah semua tercapai, aku tersenyum tipis. Ternyata dendam gak benar-benar menyembuhkan apapun. Arga mengusap wajahnya. Masih ada kesempatan buat aku? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Jujur, sebagian kecil hatiku masih mengingat semua kenangan kami. Tentang masa sulit di kontrakan kecil. Tentang mie instan yang kami makan berdua sambil tertawa. Tentang mimpi-mimpi sederhana yang dulu kami bangun bersama. Tapi luka tidak hilang hanya karena seseorang menyesal. Aku menarik napas panjang. Maaf, Ga. Aku sudah memaafkan kamu. Tapi bukan berarti aku bisa kembali. Wajah Arga langsung jatuh. Namun kali ini, ia tidak marah. Ia hanya mengangguk pelan. Mungkin akhirnya ia mengerti bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan kata maaf. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Bukan lagi suami dan istri, bukan juga musuh. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, lalu dipisahkan oleh kesombongan dan luka. Dan perlahan, Arga berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, lebih rendah hati, lebih menghargai orang lain. Kadang aku melihatnya membantu office boy mengangkat barang. Kadang mentraktir makan staf kecil tanpa pamer. Mungkin hidup memang sedang mengajarinya sesuatu yang dulu gagal ia pahami saat berada di atas. Beberapa bulan kemudian, perusahaanku mengadakan acara ulang tahun. Semua karyawan hadir. Musik terdengar meriah. Ruangan penuh tawa. Lalu salah satu staf berkata di atas panggung, perusahaan ini bisa sebesar sekarang karena perjuangan Bu Rani. Semua orang bertepuk tangan, dan di tengah keramaian itu, aku melihat Arga ikut bertepuk tangan paling lama. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena iri, tapi karena bangga, meski ia tahu, ia sudah bukan bagian dari hidupku lagi. Malam itu, aku berdiri sendirian di balkon kantor, melihat lampu kota dari kejauhan. Lalu aku tersenyum kecil. Kalau dipikir-pikir, semua ini berawal dari uang 50.000. Jumlah yang mungkin bagi sebagian orang sangat kecil, tapi ternyata bisa membuka wajah asli seseorang dan bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Kini aku sadar, balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain menderita, melainkan membuktikan bahwa kita mampu bahagia tanpa mereka. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada Arga. Aku hidup untuk diriku sendiri, untuk ibuku, dan untuk wanita-wanita di luar sana yang pernah diremehkan hanya karena sedang berada di titik terendah hidupnya. Karena percayalah, roda kehidupan selalu berputar, dan orang yang hari ini menangis karena dihina bisa jadi adalah orang yang paling bersinar di masa depan. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita dramatis lainnya yang penuh pelajaran hidup. Dan coba tulis di kolom komentar, kalau kalian berada di posisi Rani, apakah kalian akan menerima Arga kembali? Atau memilih melanjutkan hidup sendiri? Aku pengen baca pendapat kalian semua, karena kadang setiap luka punya cara berbeda untuk disembuhkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena hari ini ia sedang jatuh.